Yes. Nah ini dia yang bikin fans Garuda Auto full senyum. Kalau begini, Garuda dipastikan bakal tampil menggila. Mode serius. Inilah susunan mengerikan pemain timnas Indonesia hadapi Myanmar. Duet maut Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Bantuan datang. Alhamdulillah kejutan. Ini baru super top Marco Top. Dikode langsung oleh Shin Tae-yong. Justin Hubner dan Ivar Jenner akan datang untuk bantu timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Simak fakta bahagianya. Thailand dan Vietnam harus dengar. Tak terima selalu direndahkan hingga diremehkan karena turunkan skuad muda di Piala AFF 2024. Ini pesan serius Shin Tae-yong untuk Thailand dan Vietnam. Alhamdulillah, jelang hadapi Myanmar, mantap kabar baik. FIFA akan beri hadiah untuk timnas Indonesia jika kalahkan Myanmar di Piala AFF 2024. Segini besarannya. Kasih paham coach. Diremehkan oleh semua media Asia hingga media ternama Eropa, Shin Tae-yong langsung mode serius siapkan langkah super cerdas. Media asing ini prediksi Vietnam bakal dominasi grup B Piala AFF 2024 sampai sebut timnas Indonesia bakal keteteran. Mengejutkan, laga timnas Indonesia versus Myanmar sampai trending di Eropa. Media Amerika Serikat ini nilai Vietnam lebih layak untuk juara Piala AFF 2024 ketimbang timnas Indonesia. Kok bisa? Begini analisis mereka. Mengejutkan, dapat julukan pria misterius. Kelvin Verdong akui dirinya merasa aneh bermain media sosial. Bakal tutup semua akun? Simak 7 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Yes. Nah ini dia yang bikin fans Garuda Auto full senyum. Kalau begini, Garuda dipastikan bakal tampil menggila. Mode serius. Inilah susunan mengerikan pemain timnas Indonesia hadapi Myanmar. Duet maut Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan di ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar pada laga pertama Grup B di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Bagi skuad Garuda laga ini akan jadi ujian berat karena Shin Tae-yong akhirnya harus meracik tim baru. Namun, hampir semua pemain yang dipanggil cukup familiar dengan Shin karena sempat dipanggil ke pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Dengan pemain yang sudah menyebar, waktu yang mepet membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut harus cerdik dalam memilih pemainnya. Seperti gaya bermain timnas, skuad Garuda diprediksi akan bermain dengan formasi 3-4-3. Komposisi ini sering digunakan oleh Shin saat memimpin timnas Indonesia dalam beberapa kompetisi. Hal tersebut cukup rasional karena ini akan membuat pemain bisa segera beradaptasi saat dipanggil ke timnas senior. Menariknya, hampir semua lini akan jadi persaingan yang ketat. Tentunya, hanya pemain terbaik yang mendapatkan kesempatan masuk ke tim utama untuk melawan Myanmar. Dafa Fasha diprediksi akan jadi andalan di posisi kiper untuk laga perdana ini. Tentunya, Cahya Supriyadi yang jadi pemain utama di timnas U20 Indonesia akan mengincar posisi tersebut. Menuju posisi bek tengah, Muhammad Ferrari tentu akan jadi pilihan utama di timnas Indonesia. Dengan postur dan pengalamannya, pemain Persija Jakarta ini juga dipercaya menjadi kapten untuk skuad Garuda. Kadek Arel jadi pilihan tepat untuk berduet dengan Ferrari saat melawan Myanmar. Di sisi lain, Kakang Rudianto akan jadi trio di pertandingan kali ini. Gelandang kanan bisa jadi menjadi milik Asnawi Mangkualam, dan di gelandang kiri memasang Pratama Arhan cukup rasional. Gelandang bertahan menjadi milik Arhan Fikri yang sudah cukup berkembang di Liga 1. Marcelino akan bertugas menjadi gelandang serang sekaligus inisiator serangan. Ini akan membuat sektor tengah skuad Garuda semakin solid. Di sektor penyerangan, trio Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, dan Doni Tri bisa jadi pilihan yang tepat. Hoki sebagai striker menjadi andalan bersama PSS Sleman di Liga 1 musim ini. Posisinya sebenarnya cukup terancam karena ada Rafael Struijk. Tapi pada ajang ini rotasi menjadi kunci untuk mempertahankan performa tim.
Ronaldo juga sudah mulai mendapatkan kesempatan bersama tim asal Liga Thailand Muangthong United. Doni tentu merupakan nama yang cukup tepat karena dia juga merupakan kapten timnas U20 Indonesia dan permainannya terus berkembang. Bantuan datang. Alhamdulillah kejutan. Ini baru super top Marco Top. Dikode langsung oleh Shin Tae-yong. Justin Hubner dan Ivar Jenner akan datang untuk bantu timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Simak fakta bahagianya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membenarkan bahwa Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak bisa membela tim Merah Putih pada babak penyisihan Grup B Asian Cup 2024. Meski begitu, ada kode dari Shin Tae-yong bahwa kedua pemain itu akan datang membela timnas Indonesia apabila lolos ke semifinal Asian Cup 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya sudah mengumumkan 33 pemain yang dipanggilnya untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali pada 27 November sampai 4 Desember 2024. Dari 33 nama itu termasuk Ivar Jenner dan Justin Hubner. Ivar Jenner dan Justin Hubner belum ada kabar sampai timnas Indonesia tiba di Myanmar pada 5 Desember 2024. PSSI terus berkomunikasi dengan klubnya dan kedua pemain tersebut. Meski belum ada kejelasan, Shin Tae-yong tampaknya tidak mencoret Ivar Jenner dan Justin Hubner. Buktinya, Shin Tae-yong menyisahkan 2 slot nama lagi di pendaftaran ke Asian Cup 2024. Ya, timnas Indonesia baru mendaftarkan 24 pemain. Padahal, setiap tim boleh mendaftarkan 26 pemain. Shin Tae-yong tampaknya masih menunggu Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk datang apabila timnas Indonesia lolos ke semifinal. Menurut ditunggu bagaimana kabar selanjutnya. Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak bisa bermain khususnya di babak penyisihan Grup B, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui bahwa kedua pemain itu tidak bisa bermain karena belum dilepas klubnya. Apalagi Asian Cup 2024 digelar bersamaan dengan jadwal pertandingan kedua pemain tersebut. Asian Cup 2024 bukan agenda resmi FIFA, sehingga klub bisa melarang pemainnya ke timnas Indonesia. Tentu saja karena ajang ini digelar di luar kalender FIFA, sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemain ke tim nasional, kata Shin Tae-yong. Meski begitu, Shin Tae-yong akan berusaha semaksimal mungkin agar timnas Indonesia berprestasi di turnamen tersebut. Semua peserta melakukan persiapan yang terbaik. Meski turun dengan U22, kami tetap termotivasi untuk mencapai prestasi terbaik. Kami tetap berambisi untuk mencapai hasil terbaik, tutup Shin Tae-yong. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan melawan Myanmar di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Thailand dan Vietnam harus dengar. Tak terima selalu direndahkan hingga diremehkan karena turunkan skuad muda di Piala AFF 2024. Ini pesan serius Shin Tae-yong untuk Thailand dan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong percaya timnya mampu tampil ganas di Piala AFF 2024 meski didominasi pemain-pemain muda. Indonesia berada di Grup B pada Piala AFF 2024 ini. Skuad Garuda akan bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Dua tim paling atas klasemen akhir akan lolos ke semifinal. Meski belum pernah juara di ajang ASEAN ini, Shin Tae-yong ternyata tidak menurunkan skuad utama, seperti saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ajang ini, timnas Indonesia akan tampil dengan mayoritas pemain muda. Sebanyak 16 pemain, bahkan belum berpengalaman tampil pada hajatan 2 tahunan ini. Rata-rata usia pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini adalah 20,33 tahun. Indonesia jadi negara dengan skuad paling muda pada edisi ini. Meskipun begitu, pelatih Shin Tae-yong optimistis pasukannya bisa bicara banyak. Bahkan, dia yakin Indonesia punya potensi untuk melaju ke babak final. Kita akan melawan tim nasional pada level senior. Pastinya ini akan berat bagi kita. Tetapi akan mempersiapkan tim ini dengan baik, dengan latihan organisasi yang terstruktur, ucap Shin Tae-yong. Kemungkinan besar, kami punya peluang untuk mencapai final, sambung ex-pelatih timnas Korea Selatan tersebut.
Keyakinan Shin Tae-yong soal laju timnya bisa sampai final tentunya menjadi ancaman bagi dua tim langganan juara Piala AFF, yakni Thailand dan Vietnam. Thailand meski tidak diperkuat beberapa pemain bintang, tetap menurunkan pemain-pemain seniornya pada Piala AFF 2024 ini. Pun Vietnam yang terlihat serius dengan membawa para pemain naturalisasinya. Salah satunya adalah Rafaelson Bezerra Fernandes. Bagi Vietnam, selain menargetkan gelar juara, ini juga menjadi kesempatan untuk balas dendam setelah 3 laga beruntun dikalahkan timnas Indonesia. Di sisi lain, perjalanan Indonesia di grup B diawali dengan laga tandang ke markas Myanmar. Laga akan dimainkan di Stadion Tuna pada hari Senin, 9 Desember 2024, mulai pukul 19. Alhamdulillah, jelang hadapi Myanmar, mantap kabar baik. FIFA beri hadiah untuk timnas Indonesia jika kalahkan Myanmar di Piala AFF 2024. Segini besarannya. FIFA akan memberi hadiah untuk timnas Indonesia jika mampu mengalahkan Myanmar di Piala AFF 2024. Berapa besarannya? Ya, Piala AFF 2024 tengah berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan diikuti oleh 10 negara Asia Tenggara yang dibagi dalam 2 grup. Untuk grup A, diisi oleh Thailand, Malaysia, Kamboja, Timor Leste, dan Singapura. Sementara grup B, ada timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Nantinya, hanya 2 tim teratas masing-masing grup yang akan lolos ke semifinal Piala AFF 2024 untuk memperebutkan 2 tiket ke final pada edisi tahun ini. Belakangan, media ASEAN Football DX-nya, Taesianbal melaporkan bahwa FIFA menjadikan Piala AFF 2024 sebagai pertandingan AFIFA. Sebagai informasi, pertandingan AFIFA merupakan komitmen FIFA untuk menstandardisasi dan meningkatkan kredibilitas perhitungan ranking FIFA. Pertandingan yang diklasifikasikan sebagai AFIFA mencakup turnamen besar seperti Piala Dunia FIFA, Piala Konfederasi, Piala Eropa, hingga Piala Asia. Selain itu, pertandingan persahabatan dan turnamen khusus juga dapat dikualifikasi sebagai pertandingan AFIFA jika memenuhi syarat tertentu. Meski Piala AFF 2024 disebut sudah berstatus pertandingan AFIFA, namun tetap turnamen 2 tahunan ini di luar kalender resmi FIFA. Sehingga, poin FIFA yang diperoleh dari turnamen ini sangat lebih rendah dibandingkan dengan satu pertandingan A di kalender resmi FIFA. Menurut laman Football Ranking, bobot setiap pertandingan di Piala AFF 2024 ini adalah maksimal sebesar 5 poin. Dalam laga pembuka grup B, timnas Indonesia akan ditantang Myanmar di Stadion Tuna, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda dipastikan akan mendapatkan hadiah alias poin dari FIFA jika berhasil menumbangkan tim berjuluk Asian Lions itu malam ini. Berdasarkan update ranking FIFA November 2024, timnas Indonesia saat ini menempati ranking 125 dunia dengan perolehan poin 1135,11. Sementara Myanmar menempati posisi 167 dunia, sehingga jika skuad Garuda menang, hanya akan mendapatkan poin 18, total 1136,91. Sementara itu, jika imbang timnas Indonesia akan dikurangi sebanyak 0,7, 1134,41, dan andai kalah bakal kehilangan 32, 1131,91. Berkaca dari kalkulator Football Ranking itu, timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Myanmar agar mendapatkan poin dari FIFA. Kasih paham coach. Diremehkan oleh semua media Asia hingga media ternama Eropa, Shin Tae-yong langsung mode serius siapkan langkah super cerdas. Media asing ini prediksi Vietnam bakal dominasi grup B Piala AFF 2024 sampai sebut timnas Indonesia bakal keteteran. Timnas Vietnam diprediksi akan mendominasi grup B Piala AFF 2024. Pendapat tersebut disampaikan pada tulisan salah satu media asing, ESPN. Mereka meyakini Vietnam yang turun dengan kekuatan penuh bakal menjadi ancaman besar bagi tim lawan. Sebagai catatan, Vietnam sendiri menempati grup B Piala AFF 2024 bersama timnas Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Mungkin tim Vietnam akan dianggap sebagai kekuatan dominan di grup B
Piala AFF 2024, tulis ESPN dilansir dari laman Soha VN. Setelah terakhir kali meraih runner-up, tim Vietnam nampaknya sudah hampir mencapai kekuatan terbaiknya dibandingkan lawan-lawannya. Apalagi tim Thailand dan Malaysia sama-sama kekurangan faktor kunci di sisa grup, lanjut media tersebut. Hadirnya nama-nama seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Van Toan, Nguyen Tin Lin dan Du Duy Man diakini membuat Vietnam punya kualitas lebih baik dari tim penghuni grup B lain, termasuk timnas Indonesia. Para pemain tadi memang merupakan andalan The Golden Star sejak beberapa tahun terakhir. Nguyen Quang Hai, Nguyen Van Toan, Nguyen Tin Lin, Du Duy Man semuanya adalah pemain berpengalaman yang menjadi bagian dari tim Vietnam yang menjuarai Piala AFF 2018, ujar mereka. Untuk sementara, tim Vietnam memang menjadi tim unggulan di Asia Tenggara, tukasnya. Vietnam sendiri baru akan melakoni laga perdana mereka di grup B hari ini, Senin, 9 Desember 2024. The Golden Stars dijadwalkan menghadapi Laos pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, AS. Sebelumnya, Kapten Timnas Vietnam, Du Duy Man tetap percaya diri bahwa Golden Star akan menjadi juara Piala AFF 2024 sekalipun harus menghadapi lawan kuat di fase grup seperti Timnas Indonesia. Tanpa mempedulikan kekuatan para rivalnya termasuk Timnas Indonesia, sang kapten yakin Vietnam akan kembali merebut trofi di tahun ini. Kita berharap Piala AFF 2024 ini ada yang bertepatan dengan tahun 2018. Di tahun 2024 ini, kita akan berusaha mengikuti jalan yang sama seperti tahun 2018. Juara, tegas Duy Man Du. Sebagai informasi, Vietnam berhasil meraih gelar juara Piala AFF 2018 setelah menang agregat 3-2 atas Malaysia pada babak final yang digelar dalam 2 leg. Kendati demikian, Duy Man Du tetap menyadari bahwa para rivalnya di Asia Tenggara telah mengalami peningkatan kualitas termasuk skuad Garuda. Sehingga, ia menyarankan kepada pasukan Golden Star agar tetap berhati-hati, fokus, dan bermain habis-habisan demi meraih gelar juara. Sepak bola regional, ASEAN, sedang berubah. Lawan Vietnam secara bertahap semakin kuat di babak penyisihan grup, kata Duy Man Du. Kami harus menjaga fokus dan berusaha bermain bagus untuk mencapai hasil sesuai tujuan yang ditetapkan, imbuhnya. Mengejutkan. Laga Timnas Indonesia versus Myanmar sampai trending di Eropa. Media Amerika Serikat ini nilai Vietnam lebih layak untuk juara Piala AFF 2024 ketimbang Timnas Indonesia. Kok bisa? Begini analisis mereka. Walau Timnas Indonesia datang sebagai tim unggulan, namun media Amerika Serikat memprediksi jika Vietnam lebih layak untuk juara Piala AFF 2024. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan memulai petualangan mereka di Piala AFF 2024 saat melawat ke markas Myanmar dalam laga pembuka Grup B, Senin, 9 Desember 2024. Pasukan Shin Tae-yong tergabung di Grup B Piala AFF 2024 bersama rival tradisional mereka di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Belum lama ini, pelatih Shin Tae-yong telah mengumumkan bahwa hanya 24 pemain saja yang akan dibawa ke Piala AFF 2024 dengan rata-rata usia di bawah 22 tahun. Bukan karena meremehkan tim-tim lain, namun ada beberapa hal cukup krusial yang melatar belakangi keputusan Timnas Indonesia membawa tim muda. Salah satunya ialah karena Piala AFF 2024 ini tidak berdampak signifikan ke dalam hitungan poin ranking FIFA, sehingga klub-klub di Eropa berhak menahan pemainnya ke Timnas Indonesia. Selain itu, PSSI maupun Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepada pemain Timnas Indonesia senior untuk beristirahat setelah bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tercatat, hanya Pratama Arhan, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, hingga Asnawi Mangkualam, pemain dengan cap senior yang disertakan ke Piala AFF 2024. Keputusan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 kemudian mendapat tanggapan serius dari outlet olahraga asal Amerika Serikat yakni ESPN. Media tersebut menyoroti betul-betul komposisi skuad Timnas Indonesia yang dibawa oleh pelatih Shin Tae-yong ke turnamen regional Piala AFF 2024. Merah Putih akan bermain tanpa mayoritas pemain mereka yang berbasis di Eropa yang telah memainkan peran penting dalam kebangkitan mereka saat ini, rilis ESPN. Menurut ESPN, keputusan Timnas Indonesia membawa pemain non-pengalaman di Piala AFF 2024 justru
akan berdampak kepada prestasi mereka di turnamen ini. Dari 24 pemain yang dipilih ke skuad oleh Shin Tae-yong, 16 diantaranya belum melakukan penampilan internasional mereka. Lanjutnya, maka dari itu, Timnas Indonesia diprediksi masih akan puasa gelar Piala AFF, meskipun nyatanya mereka datang dengan label wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih punya banyak potensi mentah, mengingat ini adalah tim eksperimental. Mungkin penantian mereka untuk merasakan kejayaan Piala AFF bisa berlangsung lebih lama, jelas ESPN. Meski Indonesia saat ini muncul sebagai negara yang paling unggul di Asia Tenggara, fakta bahwa mereka memilih pemain muda serta kehadiran beberapa rival yang haus kemenangan menimbulkan tanya, apakah sekarang adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk menjadi juara? Tambahnya. Di sisi lain, media Amerika Serikat ESPN justru memberi perhatian khusus terhadap rival timnas Indonesia di grup B sekaligus Asia Tenggara, yakni Vietnam. Lewat sebuah analisis di artikelnya, mereka justru melihat bahwa potensi skuad The Golden Star Warrior untuk mendominasi Piala AFF 2024 cukup besar. Mungkin, saat ini Vietnamlah yang seharusnya dipandang sebagai kekuatan dominan di grup B, ungkapnya. Bukan tanpa alasan ESPN mengungguli Vietnam di Piala AFF 2024. Pasalnya, mereka dinilai paling siap menatap kejuaraan bergengsi di Asia Tenggara itu. Apalagi, pasukan Kim Sang-SIK tengah mengalami keterpurukan dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kalah 3 kali beruntun saat jumpa Timnas Indonesia. Setelah finish sebagai runner-up di turnamen terakhir, Vietnam terlihat yang paling siap di antara semua rival mereka, terutama dengan Thailand dan Malaysia yang juga kehilangan pemain kunci di grup lainnya, paparnya. Mengejutkan, dapat julukan pria misterius, Kelvin Verdong akui dirinya merasa aneh bermain media sosial. Bakal tutup semua akun? Kelvin Verdong mengungkapkan alasan mengapa dirinya sangat jarang menggunakan media sosial pribadi. Hal itu diungkapkannya ketika menghadiri sebuah siniar bertajuk The Highway. Siniar itu juga dipandu oleh salah satu pemain timnas Indonesia lainnya, Tom Haye, beserta temannya yakni Neal Petersen. Dalam sesi itu, Neal bertanya kepada Verdong apa alasan dirinya tidak aktif di media sosial. Sebab, memang hanya media sosial Verdong yang terlihat paling sepi di antara pemain-pemain timnas lainnya. Jarangnya ia memposting sesuatu di media sosial membuat Neal dan Haye menjuluki Verdong sebagai pria yang misterius. Hal itu langsung ditanggapi oleh bek andalan NEC Nijmegen tersebut. Verdong mengaku bahwa dirinya merasa bingung harus memposting apa di media sosial. Situasi itulah yang menjadi dasar mengapa media sosialnya, khususnya di Instagram, terlihat sepi. Sejujurnya, saya tidak tahu harus memposting apa di media sosial, kata Verdong, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube The Highway. Ia bercerita bahwa dirinya pernah memposting sebuah foto di Instagram. Pemain berusia 27 tahun tersebut mengambil sebuah swafoto atau selfie. Setelah melakukan swafoto tersebut, Verdong berpikir panjang untuk mengunggah foto tersebut. Pasalnya, ia merasa aneh untuk melakukan hal tersebut. Alhasil, jawabannya tersebut mengundang gelak tawa dari Neal dan Haye. Kedua orang tersebut seolah-olah tak percaya dengan apa yang ada di pikiran Verdong. Hari ini, beberapa waktu lalu, saya memposting sebuah foto selfie. Lalu saya mengambil selfie dan berpikir, apakah saya akan memposting ini? Sungguh aneh, jelasnya. Untuk saat ini, Verdong harus libur dulu dari tugas negara bersama Timnas Indonesia. Paling tidak, ia baru bisa kembali memperkuat tim Merah Putih pada Maret mendatang. Pada kesempatan mendatang, skuad Garuda akan memainkan laga ke-7 dan ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Australia pada laga ke-7. Laga tersebut akan berlangsung pada 20 Maret 2025. Sedangkan pada laga ke-8, Verdong dan kawan-kawan akan menjamu Timnas Bahrain. Pertandingan itu kemungkinan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025.